Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast with Sela. Masih bersama saya Sela Syalma Safitri. Tapi kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Negeri Jakarta, bernama Kak Cindra. Halo Kak. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Sheila kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Aku mau nanya sedikit nih Kak tentang Kak Cindra. Iya. Kira-kira Kak Cindra kesibukannya apa aja sih? Untuk saat ini aku cuma nugas saja sih Kak. Oke, berarti sekarang cuma sibuk kuliah aja nih ya Kak, Betul. ngerjain tugas, kuliah offline, Mungkin aku online ada gitu kali ya ya? organisasi lah kadang-kadang. Oh iya benar. Oke. Jadi nih Kak Cindra, kita sekarang ini mau ngomongin tentang mental health. Nah, aku mau nanya nih ya ke Kak Cindra, boleh ya? Nah, menurut Kak Cindra ini gimana definisi mental health menurut Kak Cindra sendiri gitu? Oke, baik. Terima kasih Kak Sheila. Sebelumnya nih Kak, terima kasih ya sudah mengundang saya ke podcast Kakak ini. Sama-sama. Nah, mengenai mental health itu ya Kak, sebenarnya banyak nih Kak definisinya. Tapi definisi menurut saya, mental health itu kondisi di mana memungkinkan perkembangan fisik kita untuk mengontrol atau mengembangkan kesehatan fisik kita dalam segi intelektual dan emosional nih Kak. Aku mau nanya lagi boleh dong? Boleh. Jika dikaitkan nih Kak antara mental health dengan generasi milenial sekarang ini, nah menurut Kak Cindra itu kira-kira anak-anak remaja zaman sekarang itu kesehatan mentalnya itu baik atau tidak? Baik Kak Sheila, kalau dikaitkan nih Kak antara mental health dengan generasi milenial ini, dimana sangat penting nih Kak. Karena apa? Karena sekarang ini kebanyakan anak-anak atau remaja itu sudah terlalu tergila-gila dengan sosial media Kak. Nah, karena sosial media itu bisa dibilang sebagai pusat terjadinya gangguan mental nih Kak, sehingga bisa merusak pikiran maupun pola hidup anak-anak remaja Kak. Jadi kalau menurut saya nih Kak, sangat penting, terkhusus saya sendiri sebagai mahasiswa harus bisa mengelola pola hidup agar bisa menjaga mental health saya sendiri Kak, gitu. Wah, keren banget lah ya definisi mental health menurut Kak Cindra. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, kira-kira faktor penyebab apa aja sih menurut Kak Cindra yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan mental Kak? Oke Kak, baik nih, yang pertama saya akan membahas tentang faktor penyebab dulu nih Kak. Oke. Yang pertama mungkin bisa dibilang karena suatu cedera nih Kak. Cedera maksudnya dalam artian cedera apa nih Kak? Apa cedera luka kah? Berdarah? Mungkin bagian mental kita Kak, contohnya Oh, ketika oke, kita sedang baik. masalah baik pribadi maupun masalah sosial nih Kak, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab sehingga gangguan mental kita yang diserang. Oh, berarti bukan fisik yang diserang ya Kak, Betul, tapi Kak. langsung menusuk ke mental Betul sekali. sakitnya. Wah, serem banget ya guys ya sosial media tuh. Nah, yang kedua nih Kak, mungkin permasalahan di dalam keluarga, pertemanan kita, atau hubungan sama pasangan kita nih Kak. Oh, berarti apa ya? Lebih singkatnya itu berarti faktor lingkungan ya Iya, teman-teman betul, mungkin teman-teman. ya. Apalagi nih Kak, sekarang anak usia remaja sudah banyak sekali yang pacaran nih Kak. Itu Banyak kita banget harus ya. benar-benar dijaga Kak. Orang nih ya Kak, di suatu hubungan misalkan kayak pacaran, itu pasti ada yang namanya overthinking, Betul. bad mood, Itu gitu, apalagi Kak. apalagi cewek-cewek Ya, ya. betul. Nah, kalau saya pribadi nih Kak, menurut saya sangat penting untuk dijaga nih Kak diri kita dan mental health kita Kak. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang membuat kita overthinking, Iya. agar kita nggak terkena Kak gangguan mental. Betul Nah, banget. mungkin dua faktor itu nih Kak, dan faktor lainnya seperti mengalami kehilangan seseorang gitu Kak. Nah, kalau bahas soal kehilangan seseorang nih ya teman-teman, aku mau nanya nih, kira-kira Kak Cindra tuh pernah gak sih merasakan apa ya, kehilangan seseorang gitu, kesepian, pernah gak sih Kak? Oh, kalau itu mungkin pernah ya nih teman-teman, aku cerita sedikit. Oke, silakan. Waktu aku SD teman-teman, itu aku punya sahabat di rumah gitu loh. Aku setiap hari main bareng sama dia. Oh, bestie guys, bestie. Kemana-mana berdua sama dia gitu. Nah, waktu kita kelas 11 nih Kak, SMA Oh, kelas 2. SMA. Nah, itu dia tiba-tiba dia pindah ke luar kota. Di situ aku ngerasa kayak
aku nggak punya temen lagi gitu, aku merasa sendiri. Aku yang biasanya kemana-mana berdua Iya, Kak sama berdua. dia, aku sekarang kayak bingung mau kemana sendiri, Sama mau main siapa? sama siapa gitu Kak. Oh, kalau bahasa anak zaman sekarang ini feeling lonely kali Betul ya banget, kan. Kak. Jadi Itu aku ngerasa feeling lonely di saat itu Kak, kayak sedih. iya, biasanya Iya, kemana-mana betul. berdua, belajar bareng, main Iya. bareng. Ini tiba-tiba sendiri kita jadi kayak, ya Allah sedih banget ya, Iya, betul, kayak Kak. sepi banget gitu ya. Nah Kak, nih ada nih Kak, di faktor yang terakhir itu yang berpengaruh nih, yang paling berpengaruh kepada kita nih Kak, mahasiswa Apa tuh, mahasiswa ini Kak? Kak, nih kayak kita kan banyak stres ya Kak, karena banyak tugas nih Kak. Oke, stres Karena ya mikirin guys. tugas ya teman-teman. Nah itu juga salah satu faktor Yang paling berpengaruh Betul kali sekali. ya, Nah, apalagi sama zaman sekarang. kita kan juga sering mikirin hal-hal yang gak penting gitu kan, nih kita anak muda sekarang. Iya, benar-benar. Jadi stres itu emang sangat berpengaruh berarti ya Betul, bagi Kak. kesehatan mental kita nih teman-teman. Berarti besok-besok nih ya kalau ada tugas ya guys, langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda. Karena kalau dilihat-lihat nih stres itu berarti datangnya tuh dari diri sendiri ya teman-teman, Betul, bukan teman-teman. dari orang lain. Iya betul. Oke, lanjut. Aku mau nanya nih ke Kak Cindra, kira-kira apa aja sih pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan mental pada anak remaja? Nah, yang pertama itu Kak, kita harus bijak nih Kak dalam menggunakan sosial media. Misalkan nih, saya punya akun seperti Instagram, Twitter, TikTok nih Kak, dan sosial media dan lainnya. Pastinya kita kan nggak mau ya kalau aib kita itu dilihat orang gitu, gimana gitu ya Kak. Nah, kalau saya biasa memprivate akun sosial media saya nih. Nah, ketika seseorang nih teman-teman terlalu mengumbar atau membuka privasi diri mereka ke sosial media, nah seperti yang kita tahu ya Kak, kalau sosial media itu bersifat keras ya Kak, dimana keras banget. banyak video-video vulgar ya teman-teman, Iya, dan betul. kekerasan Kekerasan, ya. iya benar-benar. Zaman nah sekarang kan, tuh baik iya banget. betul Kak, dan dimana kan sekarang yang main sosial media bukan Iya, nggak cuma anak Orang dewasa, dewasa aja. remaja, bahkan zaman sekarang juga kan anak balita, anak kecil itu udah dikasih asupan Betul. handphone Iya, dari betul. kecil ya. Justru berarti ini peran orang tua sangat penting ya teman-teman Betul, teman-teman. untuk membatasi anak mereka dalam bersosial media gitu ya. Nah, untuk yang kedua nih Kak, faktornya itu kesehatan fisik nih Kak. Dalam artian kalau misalkan nih Kak, kesehatan mental kita stabil dan sehat gitu, tapi fisik kita lemah atau stres, maka itu menjadi salah satu faktor penyebab gangguan mental nih Kak. Nah, makanya penting juga untuk kita menjaga kesehatan fisik. Nah, seperti berolahraga Kak. Oh, refreshing Iya, teman-teman. betul, healing teman-teman. Nah. Sama tidur yang cukup teman-teman. Ya, istirahat yang cukup ya teman-teman, Nah, biar iya. insya Allah mental kita sehat, tapi fisik kita juga sehat. Nah, Betul. dan yang ketiga itu kita harus pintar-pintar nih Kak menjalin hubungan dengan orang lain Kak. Pokoknya setiap orang kita Semua berbuat orang baik. itu harus ya teman-teman, kita harus menjalin suatu hubungan sama teman, keluarga, guru, dosen. Kita harus semuanya. membangun hubungan yang Baik. baik. Silaturahmi juga jangan lupa ya teman-teman. Oke, aku mau nanya lagi nih ya Kak. Kak Cindra kan sebagai mahasiswa nih ya, Ya. gimana cara Kak Cindra agar bisa meningkatkan kesadaran nih akan pentingnya mental health bagi mahasiswa deh, bagi mahasiswa. Baik guys ya, pertama nih ya Kak, itu perlu disosialisasikan nih Kak, kita ke kampus-kampus nih, kita ke masing-masing kampus kita nih Kak, supaya kita bisa sama-sama ngerti akan kesehatan mental kita, jangan terlalu membebani pikiran kita nih Kak. Dan yang terakhir itu kita bisa saling sharing Kak sama teman kita, sama orang yang menurut kita bisa kita percaya Bisa gitu dipercaya, Kak. Mungkin benar. sambil kita ngopi bareng atau ke kafe gitu, kita bisa saling sharing-sharing Iya, nih. mungkin kalau misalnya lagi ada waktu kosong, kalian main sama temen, itu kalian bisa manfaatkan waktu itu untuk bertukar cerita nih. Misalnya Betul. Kak Cinda cerita stres apa gitu ya. Mungkin teman yang kalian jadiin bahan tempat cerita itu bisa ngasih masukan atau solusi saran, atas masalah kalian gitu teman-teman. ya, terus juga bisa tukar pikiran akan pentingnya kesehatan mental kita teman-teman. Iya, betul. Nah, berarti nih ya teman-teman, artinya itu sangat penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke, kayaknya kita udah seru banget nih ya Kak ngebahas soal mental health yang memang sangat relate oleh
mahasiswa zaman sekarang nih ya Betul, teman-teman. Kak Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Cindra sudah datang ke podcast with Sheila kali ini. Betul. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang membahas tentang topik yang lumayan seru lah ya teman-teman ya. Sama-sama nih Kak Sheila, makasih juga udah undang saya ke podcast Kak Sheila ini. Semoga lain waktu kalau kita ada waktu kosong, kita ketemu, kita ngobrol lagi membahas tentang topik-topik seru lainnya yang Betul, lagi hits ya Kak, lagi booming. iya benar, biar makin seru ya guys. Sekian pembahasan podcast kali ini mengenai mental health. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sheila Shalmasa Fitri selaku pembawa acara Podcast with Sheila dan Saya Cindra Yu Pradani selaku narasumber di Podcast with Sheila. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.